Sifat wajib bagi Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan para orang tua kami, para ustaz, ustazah, Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik, dan jemaah salat maghrib dan insyaallah nanti salat isya. Yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk abdan syakura, hamba Allah yang pandai atau senantiasa bersyukur kepada Allah, tentu dengan ya ibadah dan amal soleh kita semakin membaik. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa ke akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita tentang himpunan putusan tarjih. Sebelumnya kita sudah sampai al-imanu bil kutub, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Terutama pada pertemuan sebelumnya itu penekanan kita khususnya mobil khusus adalah pada kitab suci Al-Quran. Nah, sekarang kita melanjutkan al-imanu bir rusul, iman kepada Rasul. Rusul ini bentuk banyak dari kata Rasul. Rasul itu satu orang utusan. Tapi kalau Rusul, nah itu sudah banyak. Jadi iman kepada Rasul-Rasul. Yajibu alaina an nu'mina. Kita wajib mengimani bi annallaha al-hakim arsala rusulan lihidayatin nas ila siratil mustaqim. Ya, kita wajib mengimani bahwa Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana telah mengutus para rasul banyak untuk memberi petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus. Mubasyirina wa munzirin, memberi kabar gembira. Jadi tugas di antara tugas para rasul itu adalah membawa kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia itu tidak ada alasan lagi, tidak ada argumentasi lagi untuk membantah pada Allah. Ya, karena memang telah diutus para rasul yang bertugas demikian rupa. Wa rusuluhum basyarum misluna, dan para rasul itu ya sama seperti kita. Dia adalah manusia biasa, cuman memang diberikan kelebihan sebagai utusan Allah. Ya'kuluna wa yashrabun. Jadi para rasul itu ya makan dan minum. Jadi kalau tidak makan nggak minum kayak Pak Usama itu saya. Jadi wa yamshuna fil aswaq, juga rasul itu berjalan di pasar. Nanti ayatnya ada di sini. Nih, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi bagian ayatnya itu sebetulnya ada di akhir-akhir di sini, cuma saya buka dua PDF.
Nah, sehingga nanti silakan kalau Bapak Ibu yang punya bukunya nanti dicek pada bagian apa nama itu lampiran-lampiran ayatnya itu. Nah, kemudian ini sebagaimana biasa saya bacakan dulu. Istafahumullahu li risalatihi. Jadi tetapi Allah telah memberikan keutamaan atau Allah memberikan kemuliaan untuk membawa risalahnya kepada para rasul itu. Wahtassahum bil wahyi wahum shadiqun, dan Allah memberikan pengkhususan bagi mereka dengan memberikan wahyu, dan mereka adalah orang-orang yang memang benar atau jujur. Nah, ini kalau ada yang menganggap dapat wahyu, nah ini kecuali nama suaminya Wahyu, ibu dapat wahyu tidak apa-apa. Yang belum dapat wahyu, kalau sudah nikah jangan cari lagi. Umana, jadi yang jujur, terpercaya, ini kan sodik. Umana, terpercaya, muballighuna risalah. Jadi juga menyampaikan atau mengabarkan, pembawa kabar atau menyampaikan risalah-risalah. Futona yafhamuna wa yufhimun. Apa namanya, cerdas, yang mereka itu memahami dan juga memberikan pemahaman kepada orang lain. Nah, sodikun ini, umana, muballighun, futona, ini bentuk banyak. Bentuk satunya di sini kan kadang kita sebut dengan sidik. Dan kalau ini orangnya, kalau bentuknya itu ada sidik, amanah, tabligh, fatona, akhirnya. Jadi ini sodikun itu orangnya, orang-orang yang jujur. Bentuk kejujuran itu disebut dengan sidik. Umana, orang-orang yang amanah. Dan jadi para rasul itu amanah. Jamak bentuk satunya kan al-amin. Itu kan amin, itu bentuk satunya. Bentuk banyaknya umana. Nah, kalau bentuk apa namanya, kata benda yang abstraknya itu ya amanah gitu. Kemudian tabligh, ini fatona. Wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sa'irul afradi mimma la yamassu karamatahum fi maratibihimul 'aliyah. Kemudian ya sama, ya mereka juga adalah manusia yang sama mengalami juga yang dialami oleh orang-orang lain. Sama seperti kita juga, ya bisa lapar, bisa ngantuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, kecuali memang mereka itu telah diberikan beberapa kemuliaan-kemuliaan. Mimma la yamassu karamatahum fi maratibihim al-'aliyah. Memang semua kebiasaan-kebiasaan mereka itu tidak mengurangi karomah mereka, kemuliaan mereka sebagai orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi. Maratib, martabat. Al-'aliyah itu ali, tinggi. Nah, ini redaksi yang satu paragraf lah kira-kira terkait dengan al-imanu bir rasul. Intinya di sini kita dijelaskan bahwa rasul itu tidak satu, tetapi rasul itu ya banyak. Kalau saya cek-cek itu sebetulnya ada hadis-hadis yang menyampaikan tentang jumlah-jumlah rasul, tetapi para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan valid atau tidak hadisnya itu. Tapi kebanyakannya banyak juga yang mengomentari hadis itu adalah hadis yang dhaif. Sehingga tentang jumlah para rasul. Sehingga memang kita tidak bisa memastikan apakah jumlah itu pasti ataukah tidak. Ini saya kutip dari sumber majlistabligh.id biar apa kelihatan ini. Yang kemarin sebenarnya saya tampilkan fatwatarjih.org.id. Nah, kalau yang ini majlistabligh.org.id. Nah, ini ada hadis yang pertama yang mengatakan bahwasanya di antara jumlah rasul itu ada berapa ini? Salah sumi'ah wa bid'ah asyar. Jadi ada sekitar 300 lebih, bahkan banyak gitu. Lebih daripada 300. Bahkan disebutnya jamman ghafira. Jamman itu jumlahnya sudah banyak itu pokoknya. Sangat banyak. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan ada ini. Mi'atu alfin wa ishruna alfan. Ini jumlah nabi. Ada yang membedakan antara nabi dan rasul. Ada yang menyebut bahwasanya nabi adalah para orang pilihan, manusia pilihan yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi untuk dirinya sendiri, atau tidak ditugaskan untuk menyampaikan atau diwajibkan menyampaikan kepada yang lain. Nah, jumlah nabi itu disebut di sini jumlahnya adalah sekitar 120.000. Kemudian berapa jumlah rasul? Kemudian sahabat bertanya, kalau rasul berapa?
Kalau ini nabi. Kalau rasul itu yang membedakan tadi, jadi rasul atau rasul adalah orang-orang pilihan atau manusia pilihan yang diberikan Allah wahyu dan bertugas atau diwajibkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Nah, di sini disebutkan salah sumi'atin wa salah sata asyara jamman ghafira. Nah, ini sudah pakai jamman ghafira. Jadi 313, bahkan sangat banyak. Nah, itu. Mereka sangat banyak. Jamman ghafira. Nah, berarti bisa lebih dari itu. Kemudian ada lagi yang menyebutkan ini jumlahnya salah sumi'atin wa khamsata asyara. Jadi ada yang menyebut dalam redaksi hadis ini, Rasulullah menyebutkan bahwasan jumlahnya adalah 315.000. Kemudian jumlah nabinya itu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Jadi 124.000. Kira-kira itu. Jangan ada nabi di sini, kan nggak ada, Pak ya. Jangan kalau ada yang ngaku-ngaku nabi lagi sudah. Rasulullah itu sudah khataman nabiyyin, yang terakhir Nabi Muhammad itu sudah menutup para nabi. Nah, yang kita diberitahukan di dalam Al-Quran itu cuman jumlahnya 25 nama-namanya yang memang kita ketahui. Tapi kalau menurut hadis ini ya banyak sekali jumlahnya, cuman hadis-hadis ini banyak yang didoaifkan oleh para ulama. Kalau begitu, kesimpulannya adalah bahwasanya karena hadisnya juga banyak, pokoknya jumlah nabi dan rasul itu banyak. Nah, kira-kira gitu. Banyak sekali. Cuman kita nggak tahu siapa saja, jumlah pastinya berapa, memang kita tidak mengetahui. Ya, intinya adalah ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan oleh Al-Quran. Nah, itu yang pertama terkait dengan jumlah rusul ataupun jumlah nabi itu tadi. Nah, kadang-kadang ada yang menyebut itu Siddhartha Gautama nabi itu. Bisa kita pastikan tidak tahu, wallahu a'lam. Itu tidak tahu gitu. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran itu tadi. Ya, tapi kan memang banyak klaim itu. Jangan-jangan Albert Einstein juga dianggap nabi. Ya, kan bahaya ya. Intinya memang siapakah yang disebut itu ya karena tidak termaktub atau tertuliskan di Al-Quran. Ya bisa saja orang-orang pilihan itu banyak sekali. Mungkin dulu di Indonesia juga ada, mungkin waktu zaman-zaman dulunya itu. Tapi ya kita tidak tahu pasti siapakah itu. Entah Gatot Kaca. Jadi yang jelas kita tidak tahu. Jumlahnya banyak sekali dan memang itu kata Allah kan sebagian kami ceritakan, sebagian yang tidak diceritakan. Artinya lebih banyak yang tidak diceritakan. Satu aja diceritakan, ini ngikutinya juga ada. Menteladani nabinya itu diteladani rambut panjangnya, belum lagi rambutnya panjang, datang ke kampus, rambut panjang kalau kampus masuk. Ini kan sunnah Rasul. Menteladani. Tapi kalau soal lain, sholat nanti belakangan. Yang penting rambutnya panjang dulu. Nah, itu nggak namanya internet. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan juga adalah mubasysyirina wa mundzirin. Jadi di antara tugas Rasul itu tadi adalah untuk memberi petunjuk kepada manusia dan juga sekaligus tadi memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi inti terutama tugasnya Nabi Muhammad SAW itu adalah menjadi atau pemberi rahmat atau membawa ajaran-ajaran rahmat bagi semesta alam. Jadi memberi kabar gembira, memberikan peringatan itu juga bukan peringatan dalam makna yang mengecam dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak baik, akhirnya gitu. Nakut-nakuti dan lain sebagainya. Tapi ini memberikan peringatan, bukan nakut-nakuti apalagi melaknat. Nah, sehingga di antara tugas kita juga yang menteladani para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW, maka juga kita tidak boleh ya, dalam tanda petik juga memberikan atau mendoakan laknat-laknat bagi orang lain. Suatu waktu kan sahabat itu berkata kepada Rasulullah, karena mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang musyrik pada waktu itu, diboikot dan macam-macamnya itu, dimusuhi dan lain-lain sebagainya. Kemudian apa kata mereka? Wahai Rasulullah, beri laknat atau doakan laknat ke atas orang itu. Jadi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Kemudian apa kata Rasulullah? Bahwasanya
aku ini lam ub'ats la'anan, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, aku ini diutus bukan sebagai pemberi laknat. Wa innama bu'istu rahmatan. Tetapi aku ini diutus untuk menjadi rahmat atau memberikan kasih sayang kepada yang lain. Nah, memberi peringatan ya tetap penting, tetapi dengan bahasa-bahasa yang juga tetap diperhatikan. Dalam rangka kita tadi, di antara bentuk keimanan kita kepada para rasul itu adalah kita menteladani akhlak-akhlak beliau itu, terutama Nabi Muhammad SAW. Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sehingga di antara ikhtiar kita, saya bilang itu, ya tetap kita upayakan dengan bahasa-bahasa yang tetap santun atau dengan bahasa-bahasa yang tegas lainnya, tanpa kemudian ada ungkapan-ungkapan laknat dan semisalnya itu. Nah, mudah-mudahan di balik itu juga, kalau seandainya kita ya ikhtiar untuk memberikan doa-doa yang terbaik saja itu. Mudah-mudahan yang suka sering buang sampah di situ, ya Allah bukakan pintu hatinya, kan gitu. Tapi berat kan lemah ya, berat itu, bangkanya lebih duluan itu. Tapi begitulah kira-kira yang diajarkan oleh para nabi, dimusuhi oleh banyak orang kira-kira itu, tapi tetap memberikan perilaku yang baik kepada orang yang bahkan memusuhi mereka. Nah, sehingga ya berikan saja doa-doa baik kita, bahkan diupayakan sebisa mungkin tanpa sepengetahuan orang-orang yang itu tadi, misalnya setelah sholat atau dan lain sebagainya, kita memberikan doa-doa yang terbaik untuk orang-orang sedemikian rupa. Saya kira kita juga pernah mungkin mendengar hadis bahwasanya mendoakan orang lain bi zahril ghaibi, di balik punggung. Zahir itu kan punggung, ghaibi dan punggung gaib lagi, artinya tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan itu, maka malaikat akan mengaminkan doanya itu tadi, doa kita, dan malaikat akan menyampaikan dan bagimu doa yang serupa. Itu bagimu walakamis itu, dan bagimu hal yang serupa. Artinya ternyata ketika kita mendoakan orang lain di balik layar gitu, tanpa sepengetahuan orang lain tersebut, itu justru termasuk salah satu mungkin doa yang makbul. Dan diantaranya adalah ya doa itu berbalik atau kembali lagi untuk kita sendiri juga. Nah, itu waktu. Kemudian, nah ini, jadi munzirin di sini saya ingin menekankan, munzirin di sini bukan memberikan peringatan dalam makna tadi laknat-laknat atau ungkapan-ungkapan yang tidak baik, tetapi tetap memberikan peringatan justru dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terbaik, dan dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih terkait dengan mubasyirin dan munzirin ini berarti tugas para rasul itu kan juga untuk berdakwah. Nah, ini kata dakwah itu sendiri itu dalam bahasa Arab itu punya makna yang positif, dalam makna positif dakwah itu. Jadi menyeru. Jadi dakwah itu adalah mengajak, ya do'una ilal khair kan gitu, mengajak kepada yang baik, mengajaknya pun dengan cara yang baik-baik, gitu kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan seterusnya itu. Kemudian juga mengajak al-mad'unya, orang yang diajak, juga dia paham tentang kondisi orang yang diajak. Gitu. Jadi kadang mungkin cara mendekati berdakwah kepada satu orang dengan yang lain mungkin punya cara yang berbeda-beda. Jadi kata dakwah itu terhimpun banyak hal sebetulnya. Intinya adalah tadi dia mengajak kepada kebaikan, kemudian juga mengajak dengan cara yang baik-baik, kemudian juga paham tentang kondisi orang yang diajak itu tadi. Nah, kalau seandainya kita mengajak walaupun tafadzan walizul qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya mengajak itu dengan cara mungkin tadi memberikan peringatan dengan caci maki dan semisal-misalnya itu, dengan kerasnya tidak memikirkan kondisi orang yang diajak, dan faddu min haulik. Ya, jadi mereka itu akan lari. Saya punya teman, itu teman di kampung saya sana Pak, di Sumatera itu. Kebetulan rumah saya kan di depan masjid, depan masjid. Kemudian ada teman saya itu yang sholat di dekat masjid yang di dekat rumahnya, karena ada masjid yang di dekat rumahnya lagi, masjid yang berbeda. Satu waktu ketika dia sholat di masjid itu,
Ternyata dia itu kalau sholat memposisikan tangannya ini ketika sedekap itu berbeda dengan terutama imam yang ada di situ. Kemudian setelah sholat itu dia dimarah sama imam. Iya, nah dia kan sholat sunnah itu Pak. Sholat sunnah kan juga kelihatan gitu, pas sholat sunnah itu. Jadi dia dimarahi sama imamnya itu karena berbeda. Kamu nggak benar sholatmu gini, pokoknya dia. Saya Pak begini, mungkin pahamnya dia begini. Jadi pakai dalilnya ini. Nggak benar pokoknya begini. Pokoknya. Kemudian akhirnya dia merasa loh, kok saya sholat dimarah-marahi itu. Kemudian saya padahal ingin berjamaah dimarah-marahi. Nah saya waktu itu heran. Lah kok dia jauh-jauh sholatnya di masjid di rumah saya itu Pak, dekat rumah itu. Loh, kok jauh Mas? Kok jauh bukan Mas ya? Namanya ya M lah mungkin inisialnya M. Kok jauh M ke sini? Ya aku tadi sholat di situ malah di marah-marahi digini-ginikan akhirnya sudah. Untung dia masih mau cari tempat sholat itu. Kalau seandainya saya sudah ya suka ngapain aku ke masjid kalau dimarah-marahi ya. Ada akhirnya kan justru akan menjauhkan orang yang tadi mungkin diajak. Nah ini kata dakwah itu juga punya makna yang sedemikian rupa sehingga juga kadang kudu paham kondisi yang diajak. Kadang satu orang dengan yang lain mungkin berbeda perlakuan atau tata cara untuk mendakwahkan. Nah itu kalau prinsip di dalam Islam itu kan ada namanya prinsip tadarruj. Tadarruj itu kan bertahap. Ya, kalau memang orangnya sudah kayak gitu tuh ya kadang ada tahapan-tahapannya. Misalnya contoh ketika khamr menjadi kebiasaan orang Arab mabuk-mabukan pada masa itu, ketika pada masa-masa awal Islam itu kan belum diharamkan itu. Jadi kayaknya sahabat-sahabat itu masih mabuk. Dan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamr, judi termasuk maisir, ya katakan memang itu bagus, ada baiknya, tapi justru tidak baiknya lebih banyak. Nah, ya. Baru diajak berpikir toh. Baru diajak berpikir. Berarti pada waktu itu khamar belum haram. Mungkin Pak Usama kalau tinggal waktu itu, pada masa itu masih masih boleh belum khamar Pak. Waktu itu belum Pak ya. Dan ayatnya kan sampai sekarang dalam Al-Quran itu masih ada. Jadi memberikan juga peringatan kepada kita, ingatan bahwasanya memang ada prinsip tadarruj bertahap itu tadi dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, ketika umat Islam sudah mulai agak kuat keimanan kan, nah, kemudian ada lagi ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Jadi boleh Pak sebelum sholat itu jauh-jauh mabuk dulu gitu. Tapi mendekati sholat jangan pada waktu itu ayat ini. Artinya kan yang awalnya belum ada batasan, ini kan sudah mulai dibatasi. Yang awalnya diajak berpikir, yang sekarang sudah mulai dibatasi. Jadi akhirnya kan sahabat-sahabat itu juga sudah menata waktu. Kira-kira mabuknya berapa jam? Ini nanti sholatnya mungkin gitulah. Kira-kira mereka kan sudah menata waktu. Ini nanti kapan mereka mabuknya nanti berapa lama, mungkin berpengaruhnya. Akhirnya kan mereka sudah tertahan itu, terbatasi untuk waktu pelaksanaan untuk misalnya minum-minuman khamr itu. Nah yang ketiga sudah kuat itu tadi, baru ketemu ada turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Nah jadi di situ baru ditegaskan, nah itu sudah ada kata lain itu, pokoknya khamr dan macam-macam itu, kemudian itu merupakan bagian dari perbuatan setan gitu. Itu fajtanibu, itu sudah tegas itu, jauhi. Nah, sejak saat itu memang sudah hukumnya haram. Nah kalau sekarang ya hukum yang dipakai hukum terakhir gitu, hukum terakhir, jangan dikembalikan ke awal lagi Pak Imam. Hukum terakhir. Tapi bisa saja, maksud saya begini, bisa saja di tempat yang memang belum terjamah Islam di sana, misalnya, dan kita mungkin berdakwah di sana, dan ternyata masyarakat di sana mungkin sudah menjadi tradisinya minum-minuman yang sedemikian rupa, ya bisa saja prinsip ini kemudian didatangkan lagi bertahap-bertahapnya itu, ya pelan-pelan ditata ininya dulu, tata ininya dulu, tata ininya dulu. Tapi bagi kita yang sudah begini ya sudah, yang terakhir itu tidak usah dibuka lagi yang pertama. Nah itu yang
Berikutnya yang ingin kami sampaikan kaitannya tadi dengan mubasyirin, mumunzirin dan nilai-nilai dakwah yang ada di dalamnya. Dan penting juga tadi penekanan pada prinsip at-tadarruj. Intinya adalah tahap. Intinya kita paham dengan yang kita ajar, ya, dengan tahapan-tahapan itu kemudian diharapkan nanti akan menjadi jalan untuk diikuti. Ya kalau memang generasi seniornya sudah susah gitu ya, sudah coba generasi muda-mudanya yang direkrut gitu lah gitu, yang didakwakan, oh ini sudah tradisi kami, oh segini-gini, ya sudah nggak apa-apa, pelan-pelan nanti mungkin generasinya yang dijadikan sasaran dakwahnya supaya nanti sudah terputus mata rantai dari yang tidak baik tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ini catatan-catatan, ini memang tidak mungkin semua kami sampaikan, tapi diantaranya yang kami sampaikan juga adalah tentang meneladani sifat-sifat yang boleh dikatakan yang kita menyebutkan dengan sifat wajib bagi Rasul. Gitu. Sifat wajib bagi Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya jujur. Nah, jujur ini apa ya? Kalau dalam bahasa orang akuntansi itu transparan gitu, ya, transparan itu. Dalam akuntabel gitu ya, akuntabel gitu ya. Akuntabel. Nah, kalau jujur saja itu belum cukup juga sebetulnya, makanya butuh amanah itu juga. Oke. Amanah itu berarti lebih dari jujur, itu dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak tahu bahasa akuntansinya, bro, dapat dipertanggungjawabkan ya. Kalau misalnya dalam pencatatan itu berarti memang dia tercatat dengan baik gitu kan, bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya gini, ada uang yang kita mungkin mendapatkan sumbangan, sedekah misalnya. Tapi misalnya diperuntukkan untuk A, kan kadang ada infak yang memang sudah dikhususkan, ini nanti untuk sumbangan anak yatim ya, gitu. Kemudian ada perihal lain yang kita lihat, aduh kasihan dia itu misalnya. Kemudian uang ini yang semestinya disalurkan misalnya untuk anak yatim, kemudian disalurkan kepada yang lain lagi, tidak sesuai dengan akad di awal. Ketika ditanya, ya dia jujur jawab, oh iya tadi itu saya berikan ke situ, kasihan saya lihatnya itu gini-gini. Artinya dia memang orang yang jujur, tetapi dalam hal ini dia tidak amanah ya, karena amanahnya tadi itu adalah juga meletakkan sesuatu atau memberikan sesuai atau tepat pada sasaran. Kemudian tabligh. Nah, tabligh ini saya mungkin menyampaikan tugas, artinya gini, tabligh itu dalam bahasa sekarang ini juga bisa kita artikan dengan banyak teman atau pandai berkomunikasi ya, gitu Pak, pandai berkomunikasi. Bagus dalam berkomunikasi itu juga makna dari tabligh. Dalam makna yang lain, ini juga dikatakan dengan networking atau kekuatan jamaah. Gitu ya, kekuatan jamaah. Kadang orang jujur, kemudian dia juga amanah, tapi kadang kurang relasinya, juga susah untuk berkembang. Kadang-kadang justru orang ini menempatkan ini di sini ya karena dia kenal itu. Nah itu siapa itu, nggak kenal saya. Nah sehingga butuh banyak relasi, butuh banyak pertemanan, butuh dalam makna lain ini juga adalah butuh kekuatan jamaah. Jadi dalam berdakwah itu tadi penting adanya kejujuran, penting tepat sasaran dan amanah itu tadi. Kemudian juga penting banyak pertemanan atau kekuatan jamaah itu tadi. Ibarat mungkin sering kita gambarkan kalau sapu lidi itu lidinya cuma satu, itu kan ya meskipun mungkin dia besar itu kuat itu, tapi yang tidak bisa juga membersihkan debu ataupun sampah-sampah dengan baik. Tetapi dengan adanya tadi kekuatan networknya itu tadi, silaturahimnya itu, kekuatan jamaah satu dengan yang lain itu tadi, maka itu menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Cuman kadang kita menyayangkan juga ada orang yang kadang pantang melihat kelebihan orang lain dikit, kalau bisa ditenggelamkan orang itu. Ada juga model gitu kan. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang begitu, tapi kita termasuk pribadi yang juga tadi tabligh gitu.
Artinya ya setiap orang itu pasti punya potensi dan mari kita saling menghargai potensi masing-masing. Justru kelebihan masing-masing itu bagaimana caranya kita ramu untuk menjadi kekuatan bersama. Ngurus masjid ini, kalau seandainya Pak Sam atau Pak Usama sendiri, tidak jadi kayaknya mungkin kayak gini. Pak Usama tuh nyebarkan juga via WhatsApp, itu kan banyak kekuatan jamaah luar biasa. Tidak tahu saya, mungkin dari alien juga ada yang mengirimkan gitu. Artinya kekuatannya luar biasa. Dengan kekuatan itu akhirnya alhamdulillah kita menjadi atau masjid kita menjadi sedemikian megah dan berkah itu tadi. Nah, sehingga lagi-lagi di sini makna tablik ini tidak hanya sekedar tadi menyampaikan saja, tapi di balik itu adalah juga ada punya kekuatan komunikasi, kekuatan network gitu, kekuatan apa tadi jejaring ya, berjamaah dan semisal. Nah itu kalau tidak, ini saya kutip dari almarhum Prof. Malik Fajar. Saya membaca catatannya itu diantara beliau menyampaikan terkait dengan tadi tablik, makna lain dari tablik itu adalah komunikasi dan networking atau jejaring itu tadi. Nah dalam bahasa lain mungkin saya terjemahkan tadi juga adalah kekuatan berjamaah. Nah yang terakhir ini karena waktu sudah kedap-kedip ini, futona atau fatona itu kalau dalam makna ini juga ya secara bahasa kan kita artikan dengan cerdas. Dalam makna yang lain mungkin kita juga bisa katakan dengan kreatif atau inovatif lah mungkin. Ya ada sesuatu yang mungkin ditawarkan yang menarik orang. Dalam berdakwah juga kadang perlu kemasan-kemasan yang begitu. Nah, ketika kita menghadapi anak-anak yang dalam kondisi-kondisi labil yang masih remaja itu disamakan dengan cara berdakwah dengan orang-orang yang sudah dalam tanda petik usianya sudah lanjut, memang persiapan menuju akhirat itu kan beda. Jadi perlu ada kreativitas menjamu anak-anak yang sedemikian rupa. Dalam kaitan ini sebetulnya tidak ada kesepakatan yang final, artinya memang tidak ada ijma, kesepakatan yang semuanya menyepakati, tapi ada beda pendapat. Ada yang menyatakan bahwasanya itu bagian dari najis. Tetapi ada yang juga mengatakan bahwasanya tidak ada dalil yang tegas menyatakan bahwasanya khamr itu haram. Khamr itu najis gitu. Yang ada adalah khamr itu muskir, khamr itu memabukkan, bukan najis. Nah, sehingga pengharamannya adalah bukan pada dia sebagai benda yang najis, tetapi adalah pada pengaruh yang disebabkan. Dianya sendiri tidak najis, tetapi perilaku yang meminum yang menyebabkan memabukkan itu tadi, nah itu yang kemudian menyebabkan itu menjadi haram. Nah sehingga ini memang ada dua pendapat, Pak. Monggo nanti kita mau pilih yang mana. Apakah kita lebih condong kepada yang menganggap itu najis sehingga memang nanti kalau terkena itu dibersihkan, ataukah memang condong kepada yang menganggap itu tidak najis tapi perilakunya itu yang haram. Nah sehingga yang najis itu perilakunya, sehingga perilakunya itu yang dijauhi. Dalam hal ini ya mungkin karena tadi ini perbedaan pendapat, mungkin sikap kita adalah mungkin lebih legowo saja dengan ragam perbedaan pendapat yang ada itu tadi. Bagi yang berpandangannya sedemikian rupa, monggo nanti bisa menggunakan parfum sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah kalau tadi itu ya karena memang menganggap perbuatan meminumnya itu tadi yang menyebabkan memabukkan itu yang diharamkan. Ada yang mengkiaskan dengan judi, Pak. Dadu itu kan tidak najis kalau main judi dadu itu. Tapi kalau udah main dadu terus pakai taruhan, nah perbuatannya itu yang kemudian menjadi haram. Nah, ada yang kemudian mengkiaskan tadi khamrnya itu atau apa namanya ya, yang memabukkan itu zatnya itu ya tidak najis, tetapi perbuatan yang menyebabkan dia minum tadi lah, minum sampai mabuk itu, nah ini yang perbuatan yang najis itu. Jadi lebih pada perbuatannya itu yang dianggap kotor. Tapi lagi-lagi karena ada dua pandangan ini, monggo nanti kita lebih memilih pandangan yang mana sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi insya Allah agamanya satu, mungkin keyakinan yang ini yang beda. Ada lagi, Pak Ibu? Cukup, saya kira mungkin sementara cukup itu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus buat diri kami sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.